Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan PPT dari kami, yaitu algoritma perseptron dan membangun jaringan perseptron. Ini nama-nama kelompok kita yaitu Jefferly Lonartangka, Lambang Triwardana, dan Jackson Tembunan. Yaitu latar belakang yang pertama itu perseptron merupakan dasar dari jaringan saraf tiruan. Artificial Neutral Network digunakan untuk klarifikasi sederhana dan fondasi AI modern. Yang ketiga, menjadi fondasi perkembangan AI dan deep learning. Kedua itu definisi perseptron. Perseptron adalah algoritma pembelajaran supervised learning yang digunakan untuk klarifikasi binary. You can organize your ideals clearly. Diciptakan oleh Frank Rosenblatt pada tahun 1998. Perseptron bekerja dengan menghitung bobot dari input dan menghasilkan output berdasarkan fungsi aktivasi. Algoritma ini belajar dan menyesuaikan bobot berdasarkan kesalahan prediksi hingga mendapatkan hasil yang diharapkan. Yaitu komponen-komponen itu yaitu ada data masukan ke sistem, yaitu bobot, nilai yang menunjukkan kepentingan input. Ketiga, bias untuk menampakkan untuk nilai tambahan untuk menyelesaikan output. Yang keempat itu menghasilkan output akhir, misalnya Steve vocation. Yang terakhir itu adalah hasil akhir klarifikasi, yaitu output. Langkah-langkah algoritma perseptron yaitu inisialisasi bobot dan bias, hitung output dan bandingkan dengan target, perbarui bobot dan bias jika salah, ulangi hingga convergent. Dan ini adalah contoh gambarnya. Rumus perseptron yaitu jaringan perseptron terdiri dari beberapa fungsi unit masukan ditambah dengan bias dan memiliki sebuah unit keluar. Fungsi aktivasi merupakan fungsi binar atau bipolar, memiliki kemungkinan yaitu minus 1, atau 1 dengan ketentuan untuk threshold Q yang ditentukan, yaitu di sini ada gambar contoh rumusnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam algoritma perseptron yaitu iterasi akan terus berulang hingga semua pola memiliki keluaran yang sama dengan target yang sudah ditentukan sebelumnya. Perubahan bobot akan dilakukan pada pola yang memiliki keluaran. Target perubahan yang dilakukan memiliki hasil kali unit dimasukkan dengan target perubahan bobot hanya terjadi jika dimasukkan, yaitu kurang 0. Kecepatan iterasi ditentukan oleh laju pemahaman, yaitu sama dengan A dengan 0 kurang A1 yang dipakai semakin besar nilai A, semakin sedikit iterasi yang diperlukan. Akan tetapi jika nilai A terlalu besar, maka akan merusak pola yang sudah benar hingga pemahaman menjadi lambat. Membangun jaringan perseptron yaitu MLP, multilayer perseptron, adalah sebuah jaringan saraf yang terdiri dari satu layer input, satu atau lebih hidden layer, dan satu output layer. LP yang memiliki banyak hidden layer disebut juga Deep Neutral Network DNN. Dan di sini ada contoh gambarnya. Kelebihan kekurangan perseptron yaitu kelebihannya struktur dan algoritma dasar mudah diimplementasikan, efisien dan memproses data yang dapat dipisahkan secara linear, menjadi fondasi bagi pengembangan jaringan saraf tiruan yang lebih kompleks, MLP, CNN, dan lain-lain. Kekurangannya tidak misalkan non-linear seperti XOR, performa menurun pada dataset yang kompleks dan besar, hasil dipengaruhi layering rate, bobot awal, dan data training. Aplikasi perseptron yaitu deteksi spam email, pengembangan pola sederhana, klasifikasi gambar sederhana, dan analisis sistemen. Ya, kesimpulannya itu perseptron merupakan algoritma dasar dalam jaringan saraf tiruan yang digunakan untuk klasifikasi binar dan memisahkan data secara linear. Jaringan perseptron terutama multilayer perseptron menjadi fondasi penting dalam pengembangan AI dan deep learning. Keunggulan
Perseptron terletak pada kesederhanaan dan kecepatan dalam mempelajari pola yang mudah dipisahkan. Namun perseptron memiliki keterlambatan pada yaitu yang tidak dapat dipisahkan untuk menangani masalah kompleks. Terima kasih. Demikian dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih.